kan punya undang-undang tersendiri gitu menerima Kayaknya ininya nggak korban bisa. ya. Jangan terlalu banyak berharap gitu aja. Tapi yang jelas kalau misalnya dokter kumpulin ya dokter harus mengeluarkan dari biaya dokter sendiri, pesawat lah apa Waduh. semua. Karena kan memang yang dokter bilang tuh produknya SS kenapa sekarang sulit? Ya karena kan dokter semua yang menggantikan produk itu. Dokter ganti bukan puluhan juta lagi loh. Menggantikan Ratusan kan? distributor itu. Jadi ya sekarang ya kalau misalnya dokter kumpulkan para korban itu ya pasti dari budgetnya dokter sendiri pasti. Nggak bisa ngarepin mereka. Gitu ya. Iya sih, benar juga ya. Iya, nggak gampang, nggak segampang kumpulin aja begini. Nah mereka kebanyakannya dari luar pulau, gitu. Nah itu kan sementara kalau kita ngundang kan harus semua transportasi, ya kan hotel, itu semua harus kita penuhin dong. Nggak mungkin kita biarin mereka gitu aja, gitu. Kalau yang kemarin itu kan dokter penuhin karena membuang produk-produk berbahaya dari dugaannya dari si MC ini, dari SS ini yang masih ada, jadi harus dibuang karena nggak bisa direfund, nggak bisa diretur. Oh, ampun ya. Bener-bener deh. Nah, kalau saya sih ingin bertanya begini, apakah mesti dikumpulin ada korban dulu, baru akan dibuat permasalahan ini? Nah, Kan ini itu. jadi masalah. Betul bang, setuju. Nah, padahal pada umumnya kalau yang saya tahu orang pakai skincare, coba deh perempuan atau ibu-ibu 15 menit jemur di matahari, kalau nggak kebakar itu kulitnya. Coba aja. Waduh. Jadi jangan nunggu mesti korban dulu gitu loh. Ya tapi di kita rata-rata begitu bang. Kalau udah belum viral, belum ini pada ngomong. makanya ini saya protes ke bener. itu tuh oknum DPRD uya-kuya tuh. Bilang uya-kuya. Iya, uya-kuya tuh divitinya gitu. Masa nunggu korban dulu baru dipanggil? Kan aneh. Padahal sudah jelas dokter memberitahu komposisinya. Kan begitu. Ya seperti yang kemarin ya SPF misalnya ada Almres skincare yang tukang flexing itu kan jual SPF yang ternyata 7, yang ternyata 1 gitu. Tapi ya ternyata memang pada saat pasien menggunakan panas kebakar, panas matahari kan mereka flek. Nah seharusnya kan mereka senang dibilangin gitu, bukannya tambah kayak begini. Itu Ya, makanya maksud dok, anehnya kan sebenarnya kalau mereka iklan 7 ya dok ya SPF-nya ya. Ternyata begitu dicek lab 1 misalkan. Buahnya itu sebenarnya udah termasuk tindak penipuan dok. Iya seharusnya sih sudah bisa Iya. masuk. Ya, kan? Korbannya ini harus ngomong. Iya kan? Nah, kalau dokter kan melakukan uji lab, tapi kan dokter sendiri nggak pakai. Nggak mungkin dong dokter pura-pura bilang iya saya pakai saya jadi korban, kan nggak mungkin itu disumpah gitu loh. Jadi nggak mungkin dokter itu kalau ngomong ya harus bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kalau ngomong itu ini bener apa enggak, kalau enggak jangan bicara gitu loh. Apa yang dokter omongkan ini ya harus ada pertanggungjawabannya. Apalagi di persidangan disumpah, gila aja Nah, disumpah itu. kita bohong gitu loh. Benar-benar. Ini pertanyaannya sekarang ini undang-undang perlindungan konsumen udah nggak jalan menurut aku. Nah itu betul, ada undang-undang perlindungan konsumen itu juga sepertinya nggak ada efeknya Emang, gitu udah loh. 25 tahun. Sudah 25 tahun nggak berubah. Makanya kemarin kita sempat diminta membuat rumusan baru apa sih, misalnya sebenarnya yang pengen dimasukkan tuh apa, saran-sarannya apa gitu. Rencananya dokter itu nanti ntar aja deh setelah puasaan ya, setelah lebaran gitu, maunya sih begitu rencana. Doain aja nanti lancar semua karena Amin. nanti Rabu Amin. ada undangan dari DPR, teman tapi ya bukan dokter ya, yang diundang Dokter Ika, tapi kayaknya beliau agak berkeberatan ya untuk datang itu karena beliau nggak ngerti sama sekali. Izin dok ke komisi 9 lagi atau ke 6? 6. 6 ya. Oke. 6 lagi. Kapan tuh dok habis lebaran ya? Kalau dokter maunya semuanya datang, jadi dari Mas Gatot yang bawa reseller, distributor, terus nanti ada profesor. Jadi kalau dokter kan benar-benar maunya profesional, kita yang datang itu benar-benar orang berkompeten. Gitu. Jadi nggak bisa dadakan. Betul. Dan ada bobotnya dok. Iya, gitu. Anda hadir, Anda. Maksudnya jangan kayak kemarin dokter, sudahlah jauh-jauh ke DPR ngomongnya mohon maaf ya, gaya bicara segala macam itu menurut aku zong gitu. Iya. Si Abu teh ya Ya Bu teh. gitu. Perjuangkan, Jadi Dok. memang saya setuju sama dokter, harus ada orang yang berkompeten. Jadi mereka sendiri paham apa yang mereka bicarakan. Lagi-lagi tujuannya untuk mengedukasi warga plus 62 gitu loh. Kalau cuma mereka yang bicara, itu semuanya sisi mereka aja dok. Kayak kemarin itu ya. Jadi kenapa saya bilang zong ya, memang gak ada artinya menurut saya. Ada lagi meminta dokter apa mencabut surat izin praktik. Nah itu baru mau saya tanya dok, ya sudah. Yo wes.
Kayak dokter lebar, Dok. Jangan. nanti si DRL akan disidang di MKEK kan Jangan. jelas seperti itu Enggak, prosesnya. ini dokter mohon izin jangan terlalu melebar, kita fokus mengambang lah bahasanya gitu. Karena Kalau tadi saya agak sedikit terganggu terkait masalah cuman apa ya seperti hukuman sosial doang gitu, nggak dipidanain gitu loh. Nah itu bang, makanya. Saya agak sedikit terganggu dengan itu gitu. Ya, maksudnya itu gimana sih dok? Maksudnya hukum sosial dong, jadi nggak ada yang kena satupun. Sepertinya sih arahnya akan seperti itu. Gitu habis lah. Waduh. Buset deh. Terus gimana dong Perlindungan owner-owner yang di Makassar kemarin? Nah, kalau owner Makassar itu kan jelas mereka kandungannya merkuro ya. Yoi. Tapi kalau yang overclaim ini memang agak kurang perlindungannya, belum undang-undangnya belum jelas, itu masih abu-abu. Maksudnya dokter beda tipis lah ya sama apa namanya sama sistem penjualan marketingnya beda tipis, jadi susah gitu dokter. Iya, kan undang-undangnya juga 25 tahun yang lalu, mana paham dulu Karena overclaim. Bahkan kan Prof. Taruna bilang overclaim yang dimaksud oleh Badan POM itu adalah iklan marketing yang berlebihan. Sementara yang dokter maksudkan adalah misal nih, di situ tulisannya 5%. Betul. Ternyata 0,009. Iya. Fakta aktualnya. Iya, SPF-nya 30, ternyata cuma SPF 1. Kan perlindungannya nggak ada. Nah, Tapi keuntungannya bukan? Kalau itu untuk perlindungan itu udah pasti gini dok. Kalau misalkan memang itu saya kira nih ya, overclaim yang dimaksud itu selama ini adalah terkait masalah bahasa yang disampaikan kepada masyarakat ataupun konsumen. Tapi kalau yang dokter sampaikan, karena memang itu ada di undang-undang perlindungan konsumen dan itu bisa digugat tuh dokter. Jadi ketika memang yang disampaikan itu adalah misalkan ya produk ini tadi misalkan contoh kandungannya 5 gitu. Ternyata pada saat uji lab ternyata kosong. Nah, itu kan ada apa ya namanya? Yang tidak sesuai dengan produk tuh. Itu perlindungan konsumen masuknya. Iya. Nah, Kan penipuan juga itu bang. ya konsumen ya. nggak harus dengan bareng-bareng rame-rame satu pun. Makanya. Mau class action, mau 1 orang 2 orang ketika menggugat satu produk itu yang overclaim, ya itu kan bisa digugat secara perbuatan melawan hukum ya tuh. bisa, makanya nanti pada saat kita ketemu DPR itu, kita juga minta di situ ada BPKN. Gitu. BPKN itu apa sih peran sertanya? Betul, tapi jangan lupa juga tuh yang kasus-kasus yang menguntungkan diri sendiri tuh dari kasus ini diadili juga ya. jadi gini dok, mohon izin, ini kan permasalahan nikmir, ya kan. Nah waktu itu bocornya rekaman itu kan ke bawah-bawah namanya Doktip sama si RG nih, kan begitu nih. Nah, coba bisa diterangkan sedikit aja, tapi jangan terlampau vulgar gitu loh, Doktip. Ya, jangan terlalu dalam. Kalau Doktif, intinya begini aja. Doktif itu baru mengenal NM, itu pun dikenalkan oleh SS. Udah sekedar itu aja yang bisa Doktif jelaskan sampai saat ini. Jadi Doktif tidak pernah mengenal yang namanya Mail. Tapi Doktif pernah ketemu dengan Mail itu di tanggal 12 apa ya, di foto itu yang Doktif yang ngerayain rame-rame itu bareng sama teman-teman itu. Iya kan? Nah itu aja, itu ketemunya di situ, dan itu pun kalian bisa lihat kan pakaiannya NM pada saat itu pakaiannya biasa banget. Jadi bukan sesuatu yang diundang, yang direncanakan, itu bukan sama sekali, itu dadakan. Gitu. Dan Dokti baru ketemu sama Mail ya itu di bulan Januari. Gitu. Jadi bagaimana bisa giringan opini itu sudah sindikat yang sekian, itu semua dari mana gitu loh. Jadi dibuktikan saja, kan gampangannya gitu aja. Ya. Itu Ini rekamannya ini berapa ya, Dok? ini dokter, sebanyak asumsinya sih dok yang keluar kalau saya lihat itu. Sedangkan makanya. bukti itu kan masih ada di penyidik, harusnya ya udah stop, jangan berasumsi liar dulu. Enggak bisa, Gitu. masyarakat Indonesia itu memang sukanya senengnya berasumsi dan seneng gitu loh dengan khayalan itu. Jadi dibiarkan saja, nggak bisa dokter nyetop biarin aja. Tapi kalau memang tidak bersalah, mau dicari-cari kayak apapun nggak akan bisa. Gitu, giringan apapun nggak akan pernah bisa menjudutkan Dokter seperti apapun. Kenyataannya emang Dokter nggak terima apapun. Gitu, tidak ada yang namanya itu. Nah, betul, Kalau Dokter. kamu nggak terima, Mantap. kalau kamu bahkan beberapa hari setelahnya ini lucu, si M itu menanyakan ke Dokter, Kak, boleh nggak kita menjual produk skincare lagi? Dan itu langsung dengan spontanitas Dokter jawab, selama kamu menjual produk yang nggak overclaim, nggak overprice, ngapain kamu minta izin? Itu jelas banget kelihatannya. Itu mancing apa gimana sih? Pancingan. Pancingan tuh.
Pancingan banget kelihatan. Iya, mungkin nah setelah itu baru kan setelah dibaca oleh penyidik juga, oh ternyata ini pancingan gitu. Iya. Kenapa kok mereka berharapnya mungkin dokter bilangnya nggak boleh, kamu nggak boleh jualan kecuali kamu ini ya mungkin. Iya, pancingan. Sementara dokter nggak ada sama sekali. Gitu. Dari mana? Ya pokoknya dokter mah jangan kepancing aja udah biarin. Iya makanya udah. Gitu. Bagus sih dok. Aman lah kalau kayak gitu mah. Ya memang. Nah, makanya tapi ketawa gini aja. dokter, saya setuju tuh sama dokter. Jadi istilahnya, jadi terhadap oknum-oknum si skincare ini yang istilahnya menawarkan uang buat agar dokter nggak bersuara. Tadi dokter bagus banget tuh, saya apresiasi betul ketika memang tidak mendapatkan keuntungan ataupun menerima uang dari seseorang. Nah, yang menerima uang ini sebenarnya nih jadi masalah juga kan? Iya, Benar nggak? betul. Iyalah pastinya. Makanya nih. Makanya nanti akan dilihat lah ya bagaimana, karena asal muasalnya ini kan juga masih Betul. nggak jelas kalau di persidangan, Kita belum nanti akan tahu. kelihatan banget kok, akan jelas banget nanti. Sabar aja, kita tunggu dulu infonya. Tunggu aja, sabar aja, Sabar, jangan benar. Tapi dari bocoran rekaman itu kayaknya sudah sedikit mengerucut. Belum bisa dipercaya sih bang menurut saya kalau cuman bocoran itu karena Saya bilangnya masih sedikit mengerucut nih. Jadi Iya, benar. karena itu udah menyebutkan nominal juga kan. Kayaknya kalau soal rekaman tuh mesti dari awal banget deh Tapi rekaman itu kan bisa Dengar. ngerekam, Bisa diedit segala post, macam. bisa di on, bisa di off. Intinya gini loh, kalau rekaman sudah bocor itu emang sudah banyak kepentingan sih bang. betul. Terlepas Ya, kepentingannya apa ya itu masing-masing si penyebar rekaman yang tahu gitu. Bisa jadi punya kepentingan dan bisa jadi kondisi terpojok bang. Kondisi terpojok adalah melakukan perekaman kayak gitu tuh sebenarnya melanggar ini nggak sih, melanggar sih. Melanggar. Apalagi disebar itu udah melanggar dok. Ada pasalnya loh itu. yang melanggar yang menyebar. Iya, yang menyebar. Iya, Bukan Yang merekam. yang merekam itu kan tujuannya buat apa dulu? Oh, kalau merekam biasa aja boleh ya? Kayaknya nggak boleh deh. Boleh dong buat bukti. Cuman kan kalau untuk disebarkan nggak boleh. Enggak, Kan kalau undang-undang ITE itu kan terkait mentransformasikan. Betul. Kalau yang ITE ya yang menyebar aja. Ya ITI ya menyebar. Kalau merekam buat bukti emang bisa jadi barang bukti ya? Yang boleh merekam bilang itu kan hanya instansi negara bacanya. Iya, makanya itu. Kayaknya nggak boleh deh. Melanggar undang-undang privasi, Bang. Setahu aku. Terus ada lagi nih, ngapain coba si RG nyariin dokter? Iya, coba ngapain? Dan itu nggak cuma sekali loh, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Buat apa gitu? Sampai akhirnya gimana kan ini orang gitu kan? Nah, Itu kayaknya strategi yang sama deh dok Tip. Iya, aduh tapi itu untungnya selamat itu pada saat dia ke rumah itu. Aduh, coba tiba-tiba dia bawa koper. isi Aduh, duit. mengerikan. Langsung kesannya kayak nangkap basah Kan gitu. David nggak ngerti apa-apa ini gitu. Aduh, ya udah kalau kayak gini kan jelas, dia jelas. Ya yang banget. penting Dok Tima tetap waspada. Sudah tahu kan strateginya mereka seperti Udah, apa. udah tahu. gitu. Ih, ngeri Udah banget tahu. ya. Bener ngeri banget. Ngeri amit-amit ya Allah, Bisa nauzubillah. begitu loh, ya Allah, ya Allah. Nah, aku tuh berharapnya di pengadilan nanti itu ada ahli bahasa yang bisa mendengarkan semua. Ada yang nanya nih, always me ini dok beneran nggak terima demi Allah sudah ya. Kalau udah terima udah dikeluarin buktinya sama mereka. Gak usah dibaca itu dok, biarin aja, gak usah dibaca. Nanya. Dok. Terima juga terima apa? Nanya itu yang jelas dong. Terima itu Ya, terima terima apa? apa? Gini, Terima Dok, fitnah kalau ya, masalah terima yang- fitnah ya. Terima fitnah. Kalau masalah yang begitu gak usah dibaca, gak usah dijawab. Oh, Iya. gitu. Biarkan aja. Ya cuma Karena nggak aku belum nyangka gitu loh, nggak nyangka ternyata bisa mikir dari awal doktif itu meraba-raba itu semua halusinasi semua gitu. Jadi kayak udah punya setting mereka akan melakukan ini. Astagfirullahaladzim, nggak nyangka aja dengan penampilannya yang seperti itu ya. Penampilannya yang seperti itu nggak nyangka benar-benar. Ya, susah. Meskipun emang sih dokter sudah sering dengar memang kalau yang ratunya ini memang sifatnya emang L banget lah gitu, sifatnya ini L banget lah gitu. Udah dok, lanjut yang tadi aja dok, jangan ke situ dok. Nanti dibahas Cuma lagi. saya bilang ya Allah nggak nyangka kita astagfirullahaladzim ada ya kayak begini ketemu juga owner skincare flexing seperti ini, mengerikan. Tuh. Iya. Oh, nampak. tapi alhamdulillah tega. buka nanti masyarakat pada tahu lah nanti bagaimana. Raja tega kan dok. Ya udah intinya mah kita tunggu aja dulu. Tunggu Sabar. dulu. Gitu. Biarkan orang berasumsi apapun, yang penting kita
nggak terlalu ini aja, nggak usah fokus pada asumsi-asumsi aja. Sebelum fakta realnya itu nanti akan keluar kok, nggak akan lama lagi kok. Kapan sih ya kira-kira Iya pengadilan? Kapan sih, dong? juga penasaran Dok, nih, iya. ya. Penasaran ih. Itu kayaknya semua film kayaknya jadi ambiar tuh gara-gara nanti ada film reality. Ada pintu studio Kak Emma, pintu studio nanti akan dibuka. Popcornnya si apinya paling gede. Ini beneran Ya. jadi kayak permainan Squid Game ya. Asli. Ya, ya gila. Beneran loh, ini kayak permainan Squid Game loh. Seru sih. Ya sebenarnya blunder ini Doktip. Iya benar. Orang-orang itu tuh blunder sebenarnya, tapi ya sudahlah. Orang-orang itu siapa tuh bang? Orang-orang itulah yang kita cukup mengerti aja ya bang. Tadi kan udah dijelasin sama Doktip, inisialnya disebut segala macam kan sudah disebut tadi. Benar-benar. Aman bang, jangan kepancing ya. Aman, Iya aman. betul, makanya kan udah disebut, jadi nggak perlu saya ulang dong. Emang kita tukang mancing mania bang Delong. Ya cuman ini heran juga nih Bang Ortega ini kok bisa banyak tahu dari mana nih bahaya juga ya. Alah. Sama, wah, jangankan Bang Ortega, coba dok tanyain sama yang namanya Delong ini. Dia semua detailnya pun tahu itu, coba suruh kasih tahu. Karena Terus saya kenapa nggak mau ngikut, bicara dari dulu? Kenapa harus muncul dokter? karena Dian saya yang ngikutin ngajar Doktip kemudian? pas lagi membuka permasalahan ini. Sama, Bang. Bohong itu alasan Hidup itu Bang cari Long, muka aja. hidup Bang Long. Cari muka Sama aja. kita, Bang Long. Alasan Bener, waktu Dokter ini Doktip cewek loh. Kenapa? Itu Bang Delong cari muka sama Jadi kalian Iya, bilang iya, apa? jangan, jangan mau. Enggak, tak jelasin. bukan bicara Waktu Doktip genjer, bermasalah sama DRL, ya kan? Saya ikut komentar tapi disalahin Doktip. Saya komentar terus itu, saya gas, nggak ada cerita gitu loh. Bohong, mau bukti Dan hoax, memang mau benar bukti hoax. kenyataannya. Doktip waktu itu di podcastnya si Densu, kan gitu. Itu saya dengar semua. Dia ngebuka tentang masalah ada produk yang dibuat DRL itu di laminating dengan nama baru, komposisinya. Itu benar kenyataannya. Ya udah Itu loh. gimana Bang Delong? Jadi NM ini Tapi bakal apakah bebas apa disalahin gimana? Doktip? Nggak boleh kalau disalahin Doktip gitu loh. Itu dia Bang Delong, membenarkan. jadi NM bakalan bebas atau gimana nih? Bebas. belum tahu, masih nunggu aja, tunggu aja itu. Tuh, Bang Delong jawabannya bener kayak Bang Ortega ini. Belum tahu. Enggak, bukan Ini Bang masalah. Delong udah bilang bebas-bebas aja. Besok bebas, Nikmir besok bebas. Iya. Tebak-tebakan yuk, Kan tebak-tebakan. biar seru, Bebas biar apa seru, enggak? Bebas apa biar enggak? seru. Ah, gua enggak Bu. Bebas. Karena masalahnya tuduhannya pemerasan. Kan aneh pemerasan. Contoh Kok salah? Ini berarti nih Bang Delong ini meragukan Iya. kerja instansi kepolisian nih Bang Delong. Loh, kok langsung dijak saya kami ragu instansi banget, polisi? ragu banget kami. Ragu banget. Tuh bebas Kira-kira ini ada penangguhan penahanan nggak itu aja Masuk. dulu? Udah diajuin, kan udah diajuin Doktif. Tapi sih. kayaknya nggak Si disuruh. Kayaknya enggak, Doktip, kayaknya enggak sih, Doktip enggak pakai sih. mancing Enggak lagi sih. Doktip. Kalau dokter Aduh. Iya, karena takut ya. indikasinya menghilangkan barang bukti mungkin kan. Enggak sih, kalau menghilangkan berat nggak bisa juga lah. Khawatirnya Doktif. Dari karena mana kan Anda bisa dari mana Anda bisa bilang menghilangkan barang bukti Loh, sedangkan saya bilang khawatir, dikhawatirkan, tahu nggak Bang Delong? Bahasa dikhawatirkan. Haknya aja disita. Gimana ceritanya gas mengkhawatirkan? rapi gas. Kan Itu gitu. Bang Delong, bahasa dikhawatirkan itu beda. Beda. Makanya HP-nya itu hak aja subjektifnya disita, penyidik Bang. tuh Bang Delong. HP-nya aja disita, Bang. Gimana bisa Nggak bisa mengkhawatirkan? HP disita. Pasal yang dikenakan itu TPPU itu, jadi hati-hati Enggak. makanya dilakukan TPPU penahanan malah, itu. malah rekeningnya dibekuin. Kan begitu. Gak bisa menghilangkan barang bukti. Kan TPPU begitu. Bang Delong, ingat TPPU Bang Delong, nggak ada TPPU, TPPU aja buat belum penahanan, jelas. nggak ada Bang Delong. Udah TPPU intinya mah kita tunggu jelas. aja dulu informasi Ya, udah tunggu selanjutnya aja. gitu. Ini ngapain Kalau- nanti kan debat kusir juga nggak jelas. betul. Udah, Debat serahin kusir aja itu Bang ke- Delong yang Enggak, bikin debat gini, kusir, Dokter. dia kusirnya memang Maksud saya begini Doktip, ya kan? Doktip aja membicarakan tentang masalah overclaim atau tidak sesuai produk tersebut disalahin, kan begitu nih? Ya kan? Dengan akhirnya ada seseorang. siapa yang nyalahin Bang Delong? Makanya kalau Bang Rafi nggak tahu nonton dari awal Bukan, permasalahan ini. Bang Raffi mau diam dulu sebentar ya, biar menjelaskan dulu. Gitu loh. Karena Waktu memang itu saya sebagai ini juga Assalamualaikum merasa semuanya coba. Oh, iya. Nah inilah Betura. B, lanjut B, ayo B. Dengar. Kalau ada orang edukasi itu didengarkan. Jangan pada panas sendiri ya. Coba lanjut Iya. dong. Coba gantian Rapi. Emang kita di neraka Bang panas? Udah lanjut Bang Delong, udah. Bang Delong lanjut ya kan? Bang. Gimana nggak kita akan stuck nih orang begini? Kan begitu Bang Lambe. Lanjut Bang Delong lanjut.
Nih, contoh kayak waktu itu Doktip mencoba untuk membuka permasalahan si DRL, ya kan? Apa? Mau dikejar kan, diomelin kan? Dimarahin Doktip kan sama pasukan buzzer-buzzer. Iya. Sampai si DRL aja sampai kesel sama Doktip. Hingga Ya akhirnya Allah, di itu buzzer katanya mau dituntut. doang, dikirain siapa? Bukan buzzer. DRL juga. Itu cuma DRL juga mau Ya, menuntut Doktip semua, gitu loh. semua. Jadi semua ini targetnya adalah memasukkan Doktip supaya Doktip itu diam. Jadi jangan pura-pura munafik aja gitu. Kita di sini kita ngomong ini aja. Kalau yang buat nggak suka sama Doktip bisa paham. Gitu loh. Kenapa? Intinya sampai tahu ingin nggak? memasukkan Doktip jadi ikut serta sebagai suatu sindikat itu gitu loh. Iya, Tapi sampai nggak bisa. pernah Bepom memanggil seluruh skincare owner-ownernya. Tapi lucunya kepala Bepom bilang katanya pengen mengetahui betul. maksud tujuannya si Doktip ini apa, persaingan usaha kah atau apa? Kan aneh nih Bepom begini bicara begitu. Iya sih. Nah Saya tahu makanya semua dari awal gitu loh. Iya benar. Harusnya itu dari BPOM itu mendukung gitu loh. Mendukung Sepenuh- kegiatannya Doktip, bukan membicarakan tentang masalah ini Doktip Setuju. ngapain ya. Kan gitu, maksud tujuannya apa Ya, ya? Kan sederhananya gitu, begitu. Bep. Sederhananya begitu emang. Harusnya mendukung full. Itu aja selesai. Betul. Gitu loh. Nah, kalau Tapi mungkin didukung begini juga, karena mereka itu kan juga mendengarkan dari berbagai macam sisi. Jadi kita nggak bisa juga memaksakan mereka harus percaya sama Doktip apa nggak bisa juga. Nah, Doktip ini pinter banget. Gitu. enggak juga Jadi, Dok. Gini Dok, maksudnya Dok, kan Bepom itu punya Bang Delong terlalu over nih, Bang Delong terlalu over. Enggak. Semua skincare itu punya data di Bepom. Setiap produk. Kan begitu. Nah, Doktip niatnya membuka kacamata supaya masyarakat tidak terdampak. Kan begitu nih. Bahkan iya ini saya tambahin aja Mas, saya tambahin dulu sebentar. Di Ya. situ Dokter Taruna juga bilang ya bahwa we are watching on you. Jadi apa yang Doktip laporkan hasil lab itu benar-benar menjadi masukan yang sangat berarti buat Badan POM. Gitu. Jadi pada saat itu pun disampaikan we are watching on you. Kenapa? Karena mereka belum sampai ke arah situ, itu baru dilakukan. Jadi selama ini yang mereka hajar adalah skincare yang ada kandungan merkuroi ataupun obat keras. Betul. Tuh, mereka fokusnya di situ. Ya. Nah, setelah munculnya Doktip, mereka mulai tuh oh ternyata ada nih produk overclean yang harus juga dibenahi. Gitu. Tapi karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan biaya, ya jadi mereka belum bisa secara maksimal melakukan itu gitu. Jadi bisa dimaklumi sih kalau Doktip merasa nggak pengen apa namanya menyalahkan Tapi Badan POM karena gini Dok, tapi gini Dok. Ini Doktip ini Saya bijak sangat- banget nih. Ini Bang saya Delong sangat doang nih sayang, kayak begini. bukan masalah Kenapa sih Bang Delong? bijak. Tar Bentar, dulu. di sini Karena Doktip nggak mau loh konsep- kalau ada perdebatan Mas Raffi bisa diem. Coba bicaranya satu-satu lah, Coba satu-satu. Jadi biar turunkan rapi, coba jangan kasih panggung. Kayak mana orang lagi ngomong kok pada potong-potong. Turunkan dulu. satu-satu. Jadi biar jelas. Gue santai aja. Cuman gini Doktip. Ngapain lah. Lanjut. Lanjut Bang Tolong lanjut. Udah Sangat lanjut. saya Bang. sayangkan waktu itu Bepom manggil semua owner, habis selesai manggil semua owner, Bepom mengatakan begini, saya pengen tahu tujuan maksudnya si Doktip apa. Kan aneh nih begini nih Dok. Ada tuh videonya. Iya. Gitu. Nah di situ saya coba untuk serang tuh semua yang lain-lain tuh, gitu loh. Yang dilakukan Doktip itu adalah supaya kita masyarakat yang tidak tahu komposisi terbuka matanya, gitu Iya. loh. Harusnya Bepom itu turun ke lapangan, bener nggak yang diberitakan Doktip? Itu loh. Iya. Agar permasalahan yang dialami si Nikmir ini tidak terjadi. Kan begini nih, jadi pembiaran. Iya, betul. Yang itu pembiaran yang terutama yang dari tulisannya 5%, terus tiba-tiba jadi 0,000 itu dari brand B itu ya? Nah, Gimana Bang Ortega, brand B? gitu loh. Bang Ortega kok diam, nggak ada suara dia? Coba saya tanya. Saya dengar tanya dulu, dulu. Mohon izin, bentar. Saya tanya, waktu permasalahan si DRL yang diungkap sama Doktip, coba Bepom ada nggak ngeluarin konferensi pers tentang permasalahan si DRL? Ayo, Ya. ada nggak? Padahal Doktip sudah kasih tahu jelas loh di podcastnya si DS. Iya, betul. Ada apa? Ada apa nih Bepom? well, Ayo, Well. saya berani ngomong begini karena ada kenyataan di YouTube-nya, rekam jejaknya.
Tapi di situ Dokter Taruna juga bilang sih di ruangan ini ada satu orang yang cukup terkenal juga dilakukan BAP gitu dan mungkin akan masuk ke pemeriksaan selanjutnya dan itu kita tahulah kemana arahnya gitu ya. Kita udah tahu tuh arahnya kemana karena memang Dokter Taruna sih pengennya nggak ada di sini, nggak ada anak emas ya gitu. Jadi Dokter Taruna pun di situ sudah kasih clue sih sebenarnya, cuman nggak bisa diomongin di sini gitu. Makanya akhirnya sekarang beliau sudah mulai mereda bilang saya tidak akan melakukan review lagi dan bla blanya itu. Nah itu arahnya kita sudah tahu kemana gitu. Ya, kalau saya sih, Dok ya, sederhananya saya berpikir sebagai orang daerah ya. Ketika seorang doktif dengan begitu semangatnya memperjuangkan hal yang benar gitu. Dalam hal ini ya BP POM yang terkait seharusnya itu memanggil doktif gitu, mengucapkan banyak terima kasih, kemudian membuat sebuah konferensi pers besar-besaran gitu untuk mengingatkan kepada semua pemilik owner skincare itu tidak seperti itu gitu loh. Itu yang harusnya disupport. Tapi kesini kok kedengaran yang saya dengar ya, kok malah doktif yang dibilang jangan mengurusi bisnis orang dan segala macam. Itu kan salah kayak begitu. Apalagi kan sudah kelihatan hasilnya. Kemarin di Makassar owner itu kan memang jahat gitu dan harus dipidanakan untuk itu. Nah, dokter semakin melangkah jauh, kemudian Jakarta dan seterusnya harusnya itu BP POM dalam hal ini badan yang terkait harusnya mendukung full. Itu maksud aku. Kemarin nggak usah lagi ketemu sama pemilik skincare yang lainnya. Harusnya itu Indonesia dalam keadaan darurat terkait masalah skincare. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Iya, cuman kalau misalnya Doktif lihat sih sekarang ya itu pergerakannya cepat sekali. Jadi kalau misalnya Doktif mau melapor nih, itu nggak nunggu dalam hitungan hari, langsung produk yang Doktif laporkan itu banyak banget di take down dari e-commerce. Itu cepet banget pergerakannya. Kalau sekarang ya Ada perubahan ya. perubahannya cepet banget. Jadi kalau Doktif melihat dari dulu sama sekarang tuh jauh banget sebelum Prof Taruna ya. Cuman mungkin mereka nggak gembar-gembor aja. Tapi yang Doktif lihat sendiri ini demi Allah yang merasakan sendiri, wah itu dahsyat sekali deh perubahannya. Doktif lapor, itu gerakannya cepet banget. Sudah ada ketakutan dok, jujur aja sudah ada ketakutan di dalam sini. Iya. Undang-undang konsumen saja sekarang gimana? Nih ceritanya kalau konsumen yang mengeluh ke undang-undang terkait. Ya, kalau itu sih memang itu kan dibilang itu undang-undang belum berubah selama 25 tahun. Jadi mereka akan melakukan revisi. Nah, itu makanya nanti kita bakalan dipanggil. Itu apa sih yang dibutuhkan untuk merevisi undang-undang ini, usulan-usulan apa? Itu lagi digodok nanti oleh Komisi 6. Oh, nice. Jadi nanti aja setelah Doktif sih kemarin sempat ditanya, tapi Doktif pengennya setelah Lebaran aja gitu kan. Kan nggak enak nanti kalau ngomong apa gitu kan, nggak bisa bebas lah gitu. Tapi kalau mungkin setelah Lebaran kan kita bisa lebih enak ngomongnya. Iya. Gitu. Dan juga mungkin kasusnya lebih jelas nih, lebih hangat lah, nggak kayak sekarang ini kemana-mana gitu. Iya benar. Iya. Setuju. Setuju. Kita tunggu aja, sabar aja dulu. Dan Dokter kan pengennya juga agak tenang sebelum Lebaran sudah ada tersangka-tersangka lainnya ini ya. Nah itu dok, aduh dari tadi tungguin. Gemes banget itu. Iya, gemon. Itu yang paling seneng nanti Lambe Turah atau paling seneng Nah banget. itu mana Mbak? Kok jeda? Lambe lagi ngopi kayaknya. Bang Lambe. Ada info apa Mbak? Karena gini, Ini gua udah boleh ngomong belum? Kalau nggak boleh dengar gua dulu. nangis nih. Belum. Bentar. Udah diem aja. Karena gini, bentar coba ya. Karena tadi kan kita bahas undang-undang. Karena di Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 itu nanti ada titik-titiknya. Itu kan perlindungan konsumen tuh. Nah mungkin benar kata Doktif itu nanti akan diterangkan beneran setelah mungkin semua ini akan terjawab. Sabar teman-teman. Jadi benar juga di sini juga. Setuju. Kita sebagai contoh nih ya, mohon maaf ya korban-korban order nakal, sabar. Itu kan ada itu undang-undangnya ya. Ya saya bukan berbicara tentang hukum ya, saya orang goblok, saya cuma kuli ya. Tenang aja kalian ya. Ini Lambe Turah itu kepanjangan dari Om Pak Firdaus soalnya. Aisyah dibahas lagi anaknya itu dok. Anaknya Yang dok. sering Yang diomongin Om Pak Firdaus aja ya. yang sering ngejat Firdaus Doktif. telepon saya Mi ya. Doktif, Lambe lagi nunggu turunan dari opah. Cair kan Be? Cair.
Mosi 1 kilo uranium. Jangan khawatir. Dapat berapa jatah? Berapa hektar dari Gunung Parung? 1 kilo uranium khusus Lambe 700 tahun kehidupanmu saya jamin ya. Saya tanda kutip ya, karena saya influencer tanda kutip. Lanjut. Mantap. Orang dia beliin lampu aja dirusakin katanya. Nanti kalau lampu udah nyampe rusakin aja katanya. Nanti kita beli lagi katanya. Oke, itu mah Jadi ini Rapi sudah boleh ngomong apa belum ini Rapi nih? Enggak, silakan Pak Ini Rafi, silakan. Di sini semua udah kayak pemerintah suka bungkam rakyat. Ya enggak gitulah. Jangan terlalu baper. Udah, sok Apalagi lambe ini siapa lambe ini? Bang Lambe abang gue. Maaf Izin, Bang. Dok. Udah silakan. Semua lu anggap abang Maria. Aku harus turun karena Iya. benar-benar harus istirahat ya, Dok. Oke, Kak Emma. Ya. Oke, Kak. Makasih Kak. Sukses, Kak Emma. Makasih Kak. Iya, Ya, dokter thank you so juga much pamit ya. Dokter juga pamit nih, ada soalnya mau istirahat juga ya. Siap. Iya. Siap, Dok Tip. Makasih, Oke Dok deh. Tip. Makasih, Kak Emma. Halo, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Nah, silakan. Ini Mir. sesi perang ini. Nah, waktu